Nah, pertemuan satu sudah, sekarang lanjutannya ke pertemuan dua ya. Prinsipnya sih sama ya. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Terus kalau pendahuluan itu ada 4 tahapan, yaitu orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Tapi kita perlu lihat item apa isinya ya, komponen isinya ya. Nah, kalau orientasi untuk pertemuan dua itu tetap ya. Jadi apa namanya? Kata kuncinya itu adalah siswa ditanya pengalaman tentang gitu ya. Siswa ditanya, oh ini kebalik, maaf. Siswa ditanya pengalaman tentang. Nah, templatenya tetap seperti ini untuk bagian orientasi. Namun isinya ini mengambil dari kegiatan di kegiatan satu. Paham maksudnya? Jadi kegiatan satu tadi itu apa sih? Kan ini kan mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam teks LHO gitu kan. Nah, berarti orientasi untuk pertemuan dua itu adalah siswa ditanya pengalaman tentang mengevaluasi informasi yang faktual, tidak akurat, dan bias dalam teks LHO. Nah, kata-kata mengevaluasi informasi yang faktual, tidak akurat, dan bias itu diambilnya dari tujuan pembelajaran yang sudah dipelajari siswa di pertemuan satu. Nah, itu yang diletakkan di bagian orientasi pertemuan dua. Nah, lalu yang berikutnya sama. Secara langsung, ya, untuk siswa yang belajar secara luring, itu menyampaikan apa? Menanyakan pengalaman siswanya itu dilakukan secara langsung, maksudnya tatap muka di kelas. Nah, untuk siswa yang belajar secara daring, pertanyaannya sama, tetapi disampaikan melalui media Padlet, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apersepsi. Nah, apersepsi template-nya tadi adalah siswa apa namanya? Ini dia. Siswa diajak brainstorming atau ini boleh kalian ganti juga dengan siswa ditanya skemata awal tentang gitu ya. Nah, tentang apa itu? Nah, tentang apa itunya itu kita mengambilnya dari materi yang sedang dipelajari siswa di pertemuan 2. Ya. Nah, di pertemuan 2 ini siswa itu diajak untuk memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan LHO. Ya, maka di bagian persepsi ini siswa itu diajak brainstorming tentang gagasan yang terdapat dalam teks LHO. Gitu. Nah, namun sebelum diajak brainstorming kan harus ada stimulusnya dulu kan. Nah, stimulusnya ini misalnya seperti ini. Siswa disajikan penggalan teks LHO berjudul Layakkah Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Digelar? Nah, setelah itu, karena ini stimulusnya ya. Nah, setelah diberikan stimulus, barulah siswa diajak brainstorming tentang gagasan yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, kata-kata gagasan yang terdapat dalam teks LHO itu sekali lagi kita ngambilnya dari tujuan pembelajaran miliknya pertemuan 2. Jadi yang kita ambil dari pertemuan 1 itu adalah khusus untuk yang bagian orientasi saja. Apersepsi ini isinya ngambilnya dari tujuan pembelajaran pertemuan 2. Terus motivasi tadi template-nya adalah siswa dijelaskan manfaat gitu kan. Nah, siswa dijelaskan manfaat tentang apa? Nah, ini juga template apa isinya ngambil dari tujuan pembelajaran pertemuan kedua. Ingat ya, untuk yang siswa luring itu siswa dijelaskan manfaatnya itu secara langsung gitu ya. Di sini boleh ditulis secara langsung, artinya langsung pas tatap muka di sekolah. Nah, dengan menggunakan video Genially, itu untuk siswa yang belajar secara daring. Jadi perlakuannya sama-sama dijelaskan manfaat, tetapi untuk yang tatap muka langsung, menjelaskannya itu secara lisan, langsung di kelas. Untuk yang siswa belajar secara daring, menjelaskannya melalui video yang dibuat guru dengan menggunakan aplikasi Genially. Kemudian pemberian acuan. Tadi kata kuncinya adalah siswa dijelaskan gitu ya. Siswa dijelaskan apa? Nah, kan di pertemuan kedua ini siswa belajar tentang menganalisis gagasan dalam paparan LHO kan. Berarti yang dijelaskan kepada siswa adalah siswa dijelaskan cara menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Nah, diletakkan di sini. Nah, untuk siswa yang belajar luring di kelas dengan menggunakan media video,
Genially. Nah, begitu juga dengan siswa yang sedang belajar secara daring. Jadi ini bisa kita tulis untuk siswa luring dan daring. Gini ya. Oke. Nah, sekarang bagian inti. Nah, di bagian inti, karena kita masih menggunakan discovery learning, jadi dimulai dengan pemberian stimulus, yaitu dengan cara siswa diminta untuk menyimak audio Genially yang berisi tentang laporan hasil observasi. Nah, ini judulnya harus berbeda dengan judul audio yang tadi sudah digunakan di pertemuan 1. Ya. Baik siswa yang daring maupun yang luring, dia akan menyimak audio yang sama, yang dibuat guru dengan memanfaatkan Genially. Kemudian di problem statement, ini siswa diminta untuk memahami dan menganalisis gagasan. Nah, kata-kata memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan LHO ini, kita mengambilnya adalah dari tujuan pembelajaran pertemuan kedua. Nah, inti pertemuan kedua kita itu di situ. Dan mengumpulkan hasilnya di Google Classroom, baik itu untuk siswa yang luring maupun yang daring. Nah, kemudian data verification-nya, siswa diminta untuk menuliskan hasil analisisnya dalam bentuk infografis dengan menggunakan Canva, lalu hasilnya dikumpulkan di Google Classroom, baik untuk siswa yang luring maupun yang daring. Dan generalization-nya adalah, jangan lupa kalau siswa sudah diberikan penugasan-penugasan, maka disinilah tugas guru untuk memberikan penguatan tentang gagasan yang tadi terdapat dalam laporan hasil observasi, hasil pekerjaan siswa itu sudah benar apa salah. Disitulah saatnya guru memberikan penguatan. Medianya bisa memanfaatkan audio, fitur audio yang terdapat dalam platform Genially, baik itu untuk siswa yang luring maupun yang daring. Ya, kemudian penutupnya adalah di tahap refleksi, siswa bersama guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan secara langsung alias lisan untuk siswa yang sedang luring di kelas di sekolah, lalu atau melalui Google Classroom. Jadi siswa yang sedang belajar daring itu diminta untuk menuliskan hasil refleksinya terhadap pembelajaran pertemuan kedua, dituliskan mungkin di bagian komentar kelas ya yang ada di Google Classroom. Kemudian di bagian tindak lanjut, siswa diminta untuk mempelajari materi menemukan makna. Nah, menemukan makna tersirat dan tersurat pada teks laporan hasil observasi. Ini diambil dari mana kata-kata ini? Ini diambil dari tujuan pembelajaran selanjutnya. Kan tadi saya membuat yang ini ya, yang nomor 1, 2 ini kan RPP-nya. Berarti kalau yang nomor 2 ini sudah dipelajari di pertemuan kedua, untuk pertemuan ketiga berarti siswa akan belajar yang ini kan, menemukan makna tersirat bla 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 ini. Nah, ini kita copy paste, kita letakkan di bagian tujuan pembelajaran. Di bagian tindak lanjut gitu. Nah, selanjutnya untuk penilaian. Untuk penilaian itu meliputi 3, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk yang pengetahuan itu kita ini kata-kata ini mengambilnya adalah dari prosedur pembelajaran, baik itu yang di pertemuan 1 maupun pertemuan kedua. Jadi tadi itu secara pengetahuan dari mulai pertemuan 1 dan 2 itu siswa belajar apa saja, itu yang akan kita nilai. Jadi di sini bisa saya simpulkan siswa itu memahami informasi yang faktual, tidak akurat dan bias. Ini yang tadi di pertemuan 1 ya. Kemudian memahami cara mengevaluasi informasi yang faktual, tidak akurat dan bias dalam teks LHO yang diperdengarkan. Itu juga masih miliknya pertemuan 1. Lalu yang di pertemuan kedua itu tadi adalah memahami cara ini ya, menganalisis gagasan dalam paparan teks laporan hasil observasi secara kritis dan reflektif. Nah, ini miliknya pertemuan 2. Kemudian di bagian keterampilan ini yang kita letakkan adalah siswa tadi dari pertemuan 1 sampai 2 itu diajak untuk praktik apa saja gitu. Jadi, yang pertama pertemuan 1 tadi diminta untuk praktik mengevaluasi informasi faktual, tidak akurat dan bias dalam teks LHO yang diperdengarkan. Kemudian diminta untuk mempresentasikan hasilnya, gitu kan tadi pertemuan 1. Terus yang pertemuan kedua, siswa itu terampil menganalisis. Jadi yang kita evaluasi di sini adalah keterampilan siswa dalam menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi yang dibuat dengan aplikasi Canva secara
yang dibuat dengan Canva secara kritis dan reflektif. Ini miliknya pertemuan 2 ya tadi ya. Kemudian untuk bagian sikap, nah bagian sikap ini kebetulan di tujuan pembelajaran tadi sudah ada kata-kata kritis. Iya kan? Ini loh. Nah ini, kritis dan reflektif. Di sini juga kritis, jadi yang bisa kita nilai dari aspek sikap itu adalah kritis, kemudian reflektif, terus kita bisa tambahkan lagi aspek disiplin. Ini terutama untuk menilai keterampilan siswa dalam mengerjakan setiap penugasan yang diberikan. Kalau kalian kesulitan mencari aspek sikap, katakanlah nanti ternyata tidak muncul secara eksplisit di tujuan pembelajaran gitu ya. Itu mencari ranah sikapnya yang mana, Bu? Kalau saya tadi kan kebetulan kata-kata kritis dan reflektif itu muncul secara eksplisit di tujuan pembelajaran. Jadi itu yang saya tuliskan, hanya saya tambahi kata disiplin. Seandainya nanti ada tujuan pembelajaran yang tidak memunculkan kosakata ranah sikap secara eksplisit, maka kalian mencarinya itu di sini. Nah ini profil pelajar Pancasila, ini miliknya program sekolah penggerak ya. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Ini dipilih yang sesuai yang mana. Kalau tidak ada yang sesuai, kalian lari ke materi saya yang ini, yang judulnya ini. Nah ini kurikulum 2013, kondisi khusus dan program sekolah penggerak. Nah yang dibuka adalah tentang pendekatan karakter. Itu yang ini. Nah ini ya, ada 5 nilai utama pendidikan karakter menurut K13. Lalu yang ini, yang di sini ini menurut PSP. Kalau misalnya dari PSP ini tidak ada yang cocok, kalian boleh ambil nilai utama karakter yang miliknya kurikulum 2013.